Oke, tepuk tangan untuk Dr. Samuel Hermawan. Puisi sajak, penyair, jalan puisi, hal-hal yang terkait dengan puisi dan penyair ya Pak. Oke, terima kasih Pak atas analisis ya terhadap puisi-puisi yang sudah ada di tanah Banjar Negeri Kesedihan yang sudah kita dengarkan bersama, beberapa puisi yang sudah dibacakan Pak Sainul tadi. Mungkin sudah punya gambaran ya seperti apa Kak Agus dalam bersikap yang sebenarnya tidak jauh berbeda dengan apa yang beliau nyatakan. Ya mungkin itu ya, satu yang bagus dari Kak Agus itu beliau sejujur itu dalam bersikap, bertindak, dan menulis. Jadi tidak ada yang dalam puisinya itu tingkah atau pemikiran beliau itu dibedaki oleh diksi gitu ya. Nah mungkin tadi dari sudut pandangnya Dr. Samuel Hermawan, ini saya berapa kali mengulang kata dokter. Dokter. Mungkin dari pandangan, mungkin kalau Pak Samuel itu sebagai kolega atau rekan beliau ya dalam merampungkan buku Tanah Banjar Negeri Kesedihan ini. Nah sekarang kita akan beralih ke anak rohaninya Kak Agus. Oke, anak rohani. Oke, anak rohani atau salah satu mungkin disipelnya ya, disipel atau anak didiknya beliau, Kak Hajri, dokter juga ya, baru dokter. Mungkin ada kesan kalau Pak Sainul kan tadi menyoroti apa-apa yang mungkin menjadi kredo Kak Agus di dalam buku puisinya, yang mungkin bisa kita ikuti di musim-musim belakangan ini yang agak-agak menggentarkan. Nah untuk Kak Hajri sendiri mungkin ada pandangan lain terkait Kak Agus, kalau tidak dari karyanya bisa dari sepak terjang beliau di mata Kak Hajri sendiri. Silakan Kak. Ya, terima kasih Irwan. Terima kasih juga Mas Sainul, tadi menarik sekali yang disampaikan. Itu membuka pandangan kita. Mungkin kita mengenali Kak Agus sedemikian lah, tapi apa yang disampaikan Mas Sainul juga mungkin memberikan tawaran memandang Kak Agus dengan sudut pandang yang lain, atau memberi tekanan lagi pada apa sebenarnya yang sudah kita ingat tentang Kak Agus, kenangan-kenangan juga tentang Kak Agus. Saya mengenal Kak Agus sejak SMA lah. Bang Majid lebih dulu lagi. Jadi kalau tadi disebut anak rohani, ini Bang Majid sebenarnya kakak didik anak Agus lah. Karena kita ini merasakan paling kada dulu waktu Kak Agus masih tinggal sendirian di belakang panggung Balai Rungsari itulah. Kak Agus kan pernah lama tinggal di belakang situ sebelum akhirnya menikah, lalu kemudian punya rumah sendiri. Jadi dulu ada kamar dua di belakang situ, yang satu didiami oleh Kayani, yang satunya didiami Kak Agus. Nah kami hampir setiap malam di sana, Bang Majid mungkin juga rancak ke sana lah, berbincang-bincang dengan Sidin. Benar, beberapa yang sudah disampaikan tadi, yang dari Irwan, dari Mas Sainul, kita kenal Kak Agus seperti itu, dan begitu pula yang saya kenal Kak Agus sejak dulu. Kak Agus itu mungkin paling tidak sejak tahun 2000-an lah kita mengenalnya lebih lagi sebagai penyair yang kritis terhadap hal-hal atau persoalan-persoalan lokal yang aktual saat itu. Paling kadang Kak Agus hampir setiap hari nulis puisi di Facebook Sidin, dan puisi itu selalu menyikapi persoalan-persoalan aktual di Kalimantan Selatan. Ya bukan berarti Kak Agus kada peduli hal-hal yang jauh, tapi seperti tadi disampaikan Mas Sainul, begitulah sikap Kak Agus melihat persoalan yang lebih dekat dengan mata kita, lalu kemudian menunjukkan sikap yang jelas terhadap persoalan-persoalan itu Kak Agus gitu kan. Persoalan-persoalan yang dekat itu tidak hanya sebenarnya persoalan-persoalan sosial, tapi juga persoalan keagamaan,
bahkan sampai kepada persoalan-persoalan personal yang romantik. Karena Kak Agus sudah sebenarnya mungkin ini tidak banyak diperhatikan, karena yang lebih diperhatikan pasti yang lebih kontroversinya, yang kontroversialnya. Kak Agus juga menulis sebenarnya puisi-puisi yang romantik di di halaman-halaman Facebook itu, baik itu terkait kenangan beliau sendiri maupun puisi-puisi romantik yang ditujukan kepada orang-orang tertentu kayak gitu ya. Kak Agus itu kan termasuk suka menulis apalah, ini bentuk apresiasi Kak Agus mungkin lah. Jadi Kak Agus misal Arif mana Arif Sedbulik ya. Arif ketika kawin diolahkan sidin puisi khusus. Karena siapa yang kawin yang lain diolahkan sidin puisi khusus. Begitu pula juga hal-hal lainnya ya, yang sebenarnya hal-hal yang biasa-biasa saja, yang tidak selalu yang kontroversial tadi itu. Bahkan mungkin juga puisi-puisi terkait pengalaman spiritual ini yang mungkin tidak banyak kita lihat lah sisi spiritualitas Kak Agus inilah. Tapi kalau yang biasa berkumpulan dengan Kak Agus tahu lah, dan Cupi biasa yang paling bisa menirukan. Kalau misal Kak Agus itu kan misalnya imba pandir, imba ceramah kan, imba petapapet itu kesana kemari, imba bermamai biasanya, kesetop, pediam, lalu kemudian narik nafas panjang biasanya la ilaha illallah di sini. Nah, ini ini menunjukkan satu sikap spiritual atau sikap religius. Religi dalam pengertian bukan agama yang kita pahami secara struktur punya kewajiban-kewajiban itu, tapi sisi terdalam dari agama itu sendiri, yaitu hubungan antara seseorang dengan Tuhannya. Itu ulun kira secara tersirat juga masuk ke dalam beberapa puisi-puisi Kak Agus yang menunjukkan sikap ketuhanan sidin. Bahkan Dewi bilang ketika kemarin bedah di Kampung Buku bersama Irwan, dia baru melihat sikap keagamaan Kak Agus yang lain kayak gitu kan, yang mungkin selama kalau kita lihat secara permukaan atau lewat tampilan-tampilan halaman di Facebook itu tidak terlalu kentara kayak gitulah. Tapi kata Dewi, bahkan termasuk di dalam kumpulan monolog itu, sikap religiusitas Kak Agus itu nampak. Bagaimana menunjukkan pemahaman sidin tentang Tuhan, bagaimana membawa Tuhan ke dalam persoalan-persoalan keseharian, Tuhan ke dalam persoalan-persoalan sosial, itu ada secara halus sekali di dalam karya-karya Kak Agus. Nah, karya-karya yang halus itulah sebenarnya mungkin modal awal Kak Agus lah, setahu ulun. Kak Agus itu kan memulai, mungkin Bang Miki masih ada kah? Mungkin karena Bang Miki yang lebih bisa bercerita lebih panjang. Kak Agus itu kan memulai karir dari ikut lomba-lomba penulisan puisi lah. Makanya sebenarnya banyak di sini puisi-puisi ada di sini adalah puisi-puisi karya menang lomba. Yang kemudian 1-2 muncul dia di beberapa halaman koran nasional maupun koran daerah. Ulun ingat salah satu tokoh yang paling dipuja atau digandrungi Kak Agus itu kan yang terdekat adalah Bang Ajamuddin Tifani, abahnya Dewi lah. Sidin mengisahkan itu, bagaimana Sidin orang yang pertama kali mengakui Sidin sebagai penyair itu Bang Pani. Jadi Sidin ketika lewat di jalan dulu kan tempat berkumpulnya seniman, kayak dia mungkin lebih bisa berkisah di bioskop apa itu Kamajaya itu ya, nongkrongnya banyak kawan-kawan seniman dulu, di sana ada sanggar budaya kan. Nah, Kak Agus lewat situ, kemudian Bang Pani, woi, penyair muda, kayak gitu kan. Itu bagi Kak Agus satu hal yang membesarkan hatinya saat itu. Mungkin saat itu umur Kak Agus masih belasan atau 20-an awal.
Tapi ketika ini ada penyair yang dikaguminya memanggilnya dengan suara nama, penyair muda itu luar biasa bagi Kak Agus. Dan Kak Agus banyak kemudian mengisahkan tentang Bang Tani dengan nada-nada kebanggaannya. Walaupun kita tahu mungkin yang Tuhan pernah tahu, Kak Agus pernah juga berjualan non Bang Tani kan.